Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini merupakan kabar gembira, kabar bahagia yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer, datang dari Menpan RB untuk Bapak Ibu honorer di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu kira-kira apa informasinya? Simak video ini, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menpan RB berikan harapan baru bagi honorer Indonesia di masa depan. Alhamdulillah. Jadi ini informasi terbaru Bapak Ibu per Kamis 1 Juni 2023. Ikuti informasi ini. Unius ID mencatat satu informasi penting yang merupakan kabar gembira dan merupakan kabar bahagia untuk seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasinya terkait dengan masa depan Bapak Ibu honorer di tanah air. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa para honorer telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara ini. Tentunya ini adalah melalui pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu honorer di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi suatu hal yang wajar kalau seandainya ada harapan bagi honorer yang datangnya dari pemerintah melalui Menpan RB. Meskipun para tenaga honorer telah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan negara, namun kepastian status mereka sebagai aparatur sipil negara atau sebagai ASN masih belum diberikan sepenuhnya. Ada apa dengan hal ini? Ikuti terus informasi berikut. Jawaban dari pemerintah yang kadang manis tetapi kadang juga pahit membuat para honorer bercampur aduk antara rasa gembira dan rasa sedih yang begitu memilukan hati. Suatu hal yang wajar kalau kabar gembira yang disampaikan kepada Bapak Ibu honorer, maka jelas Bapak Ibu honorer akan merasakan gembira. Tetapi jika informasi pahit atau informasi yang kurang mengenakan, maka jelas yang dirasakan oleh Bapak Ibu honorer adalah rasa sedih dan memilukan hati. Nah, Bapak Ibu tentunya ini disampaikan kepada Bapak Ibu honorer karena memang rasa pilu dan rasa sedih ini akan diobati oleh pemerintah melalui apa yang disampaikan oleh Menpan RB pada informasi ini. Katanya tahun 2023 ini menjadi momen sulit bagi nasib para tenaga honorer tersisa yang hingga saat ini kerap menjadi buah bibir di masyarakat, yang mana nasib honorer di tahun 2023 tahun ini lagi gencar diperbincangkan di kalangan masyarakat, di media sosial, dan bahkan di kalangan honorer sendiri terkait dengan apa dan bagaimana keputusan pemerintah terkait dengan kejelasan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya harapannya adalah sebagaimana program pemerintah di tahun 2023 tahun ini dalam hal pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara, maka jelas honorer bermimpi besar kiranya Bapak Ibu honorer ini bisa selamat dari penghapusan dan diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Jadi rasa cemas, ketidakpastian, dan pertanyaan kecil seringkali menjadi jawaban ketidakpastian. Tidak tahu apakah mereka akan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau malah dihapus dari daftar pegawai honorer non-ASN. Tentunya hal ini adalah berdasarkan apa kesimpulan dan keputusan dari pemerintah. Tapi kita yakin bahwa penghapusan itu tidak bakal terjadi. Sebagaimana instruksi Presiden Jokowi kepada Menpan RB bahwa supaya Menpan RB mencari jalan tengah terbaik
Dan berdasarkan hal tersebut, oleh Menpan RB gercep untuk melakukan langkah terbaik, membicarakan hal ini kepada asosiasi pemerintah, yang mana asosiasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yaitu melalui asosiasi APPSI, APEKSI, dan APKASI, juga dengan DPR RI dan DPD RI bersama dengan BKN, dan disaksikan oleh para perwakilan honorer, yang hal ini nantinya akan menjadi satu regulasi dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Sehingga dengan kesimpulan itu nantinya Bapak Ibu honorer selamat dari penghapusan. Namun Menpan RB telah memberikan penjelasan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap honorer. Dan bila memungkinkan, yang dilakukan adalah pengangkatan massal. Tapi ingat bahwa ada satu peralatan Menpan RB terkait dengan pengangkatan massal karena akan ada dampaknya terhadap pembengkakan anggaran negara. Sementara yang dilakukan oleh Menpan RB dalam hal menyelamatkan honorer ini supaya jangan sampai ada pembengkakan anggaran baik APBN maupun APBD. Menpan RB juga mengakui bahwa tenaga honorer memberikan kontribusi yang besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran negara merupakan alasan utama mengapa tidak semua honorer dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Namun, pemerintah telah menawarkan solusi dengan opsi pengangkatan honorer menjadi ASN secara bertahap dan berdasarkan prioritas. Ingat Bapak Ibu ya, secara bertahap dan berdasarkan prioritas. Jadi maksudnya secara bertahap artinya tidak spontan sekaligus tetapi bertahap. Namun dengan bertahap maka semua nanti honorernya itu akan tercover dan terakomodir menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan, apakah honorer bidang lain juga diprioritaskan? Benar, jadi prioritas. Tetapi mengingat jumlah guru dan kesehatan jumlah honorernya sangat banyak dan sangat penting terutama di pelosok-pelosok, maka jelas honorer bidang pendidikan dan honorer bidang kesehatan adalah prioritas utama. Tidak hanya itu saja, bagi honorer di luar kedua bidang tersebut, pemerintah juga telah menyediakan 1 juta formasi yang akan diajukan pada formasi P3K tahun mendatang, yakni tahun 2024. Jadi Bapak Ibu honorer jangan cemas karena memang banyak solusi yang ditempuh oleh pemerintah untuk menuntaskan Bapak Ibu honorer di tanah air ini. Selain itu, honorer juga diberikan kesempatan untuk melihat keberadaan namanya dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai kesempatan terakhir untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan apa harapan yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan harapan baru untuk Bapak Ibu honorer di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.